rangkaian narasi serangan terhadap Gibran yang tadi itu bertubi-tubi dan berbeda-beda gitu. Mau nggak mau ya terima, karena itu ada dalam konstitusi kita. Satu. Terus mereka marah, tetap marah nih, tetap nggak terima. Tapi keputusan MK kedua keluar, ya kenapa mereka nerima gitu loh? Malah justru bersorak. Malah gitu ya. bersorak, bersyukur atas keputusan itu. Padahal sebenarnya keputusan itu salah kalau menurut saya. Betul. Karena itu haknya DPR. Ya. Nah, kemudian soal Fufu Fafa, saya bikin TikToknya. Saya bilang ngapain sih sekelas pakar hukum tata negara, ya, sekelas cendekiawan, sekelas profesor ngomongin Fufu Fafa gitu loh, yang nggak penting banget gitu, recehan gitu, ya. Itu yang saya bilang kok malu-maluin banget gitu, norak gitu. Nah, yang ketiga ini yang kemarin ini soal ARA, ya, soal ARA yang mohon maaf saya protes. Itu tulisan saya kan saya awali dengan saya protes nih dia dengan sikapnya beliau, karena saya sebenarnya kan satu frame sebenarnya dengan beliau ya dalam menjaga NKRI setahu saya gitu ya. Tapi kok tiba-tiba begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama saya di channel Gosip Politik ya. Ya, di kesempatan kali ini ya, saya akan membagikan statement menarik ya dari Bu Irma Suryani Caniago saat tampil di podcast Cokro TV ya. Pada kesempatan itu, Bu Irma membongkar niat para oposen ya yang ingin menjatuhkan atau mengkudeta Mas Gibran dengan strategi-strategi yang mereka bikin sendiri ya. Pada kesempatan itu, Bu Irma juga memberikan pukulan yang cukup telak ya kepada para oposan itu yang selalu memberikan atau melabeli kata jelek, busuk, dan juga jahat kepada Mas Gibran ya. Dan perlu diketahui bersama, sebenarnya mereka juga belum tentu sebaik dan sebagus Mas Gibran ya. Bahkan dari segi kualitas pun masih sangat jauh. Oke, mari kita simak dulu video berikut ini. Rangkaian narasi serangan terhadap Gibran yang tadi itu bertubi-tubi dan berbeda-beda gitu. Yang pertama nih soal keputusan MK. Konstitusi kita menyatakan keputusan MK itu kan final dan mengikat. Satu, artinya itu udah nggak ada lagi tuh, sudah nggak ada lagi kata-kata yang bisa dipertentangkan di sana. Mau nggak mau ya terima, karena itu ada dalam konstitusi kita. Satu. Terus mereka marah, tetap marah nih, tetap nggak terima. Tapi keputusan MK kedua keluar, ya kenapa mereka nerima gitu loh? Malah justru bersorak. Malah gitu ya. bersorak, bersyukur atas keputusan itu. Padahal sebenarnya keputusan itu salah kalau menurut saya. Betul. Karena itu haknya DPR. Untuk menentukan presidensial threshold ya, kemudian parliamentary threshold dan lain sebagainya, 5% segala persen itu adalah DPR, bukan MK. Tidak punya wewenang untuk bikin norma. Enggak, ya? dia hanya memeriksa norma-norma lah yang harus dilakukan MK seharusnya. Tapi toh mereka bersorak, mereka terima. Artinya kan nggak fair tuh. Di satu sisi dia tolak, di yang sisi lain dia terima. Nah, itu yang kedua. Nah, kemudian soal Fufu Fafa kan, saya bikin TikToknya dan TikTok saya 1,7 juta. Ya, yang view ininya, yang like itu 1,7 juta. Saya bilang ngapain sih sekelas pakar hukum tata negara, ya, sekelas cendekiawan, sekelas profesor ngomongin Fufu Fafa gitu loh, yang nggak penting banget gitu, recehan gitu. Ya, itu yang saya bilang kok malu-maluin banget gitu, norak gitu. Buktinya semua rakyat mendukung saya, mendukung ucapan saya. Karena memang norak. Saya jawab di situ. Yang harus diperbincangkan oleh mereka sebenarnya adalah bagaimana lapangan pekerjaan bisa tersedia cukup untuk rakyat Indonesia, ya. Bagaimana misalnya rakyat Indonesia itu akses kesehatannya bisa lebih baik. Kritik deh tuh pemerintah, nggak ada masalah. Tapi Fufu Fafa gila aja, memalukan. Nah, itu yang kedua ya. Saya urut dulu nih, Mas. Iya, betul. Fufu Fafa. Nah, yang ketiga ini yang kemarin ini soal ARA. Ya, soal ARA yang mohon maaf saya protes. Itu tulisan saya kan saya awali dengan saya protes nih. Dia dengan sikapnya beliau. Karena saya sebenarnya kan satu frame sebenarnya dengan beliau ya dalam menjaga NKRI setahu saya gitu ya. Tapi kok tiba-tiba begini. Nah, saya ditanya oleh netizen saya gitu, Bunda, komentarin dong itu Pak Menteri Perumahan Rakyat yang ngomong seperti itu tuh nggak benar, itu begini. Itu sebenarnya awalnya dari sana. Nah, kemudian baru saya lihat tuh
videonya. Nah, setelah saya lihat videonya, saya bilang ya bener juga. Ngapain sih itu harus disampaikan ke publik seperti itu gitu. Naruh foto Pak Prabowo besar, Pak Gibran di bawahnya dengan kecil aja nggak ada masalah gitu. Dan nggak perlu juga harus disampaikan ke publik bahwa saya minta izin naruh satu foto Pak Presiden saja, nggak naruh foto Pak Wakil Presiden karena ini satu komando kan gitu. Kan artinya menurut saya ARA kurang cerdas. Ya, satu komando itu kan bukan soal foto, tapi soal perintah, soal program kerja yang satu komando. Tapi kalau foto yang nggak masuk dalam satu komando itu tadi gitu, kan akhirnya rakyat ini heboh gitu kan, seolah-olah banyak sekali yang menyatakan di podcast bahwa ARA ini sedang menjilat, ya ARA ini nggak tahu diri dan lain sebagainya lah gitu. Nah, maka di sana saya kalau ingin dalam unpacking Kak Irma nyebut pakai ungkapan Jawa itu kan, tinggal ganggang colong pelayu. Colong pelayu. Ya karena begini, saya tahu persis bagaimana Pak Jokowi mengendorse beliau, walaupun nggak disetujui kan. Kemudian bagaimana saya pasti yakin kok ya, dia jadi menteri hari ini, saya yakin itu juga ada tangan Pak Jokowi, ada tangan Gibran juga di situ, untuk untuk mengkomunikasikan dengan Pak Prabowo kan pasti seperti itu. Selain melihat kapasitas beliau juga, saya juga nggak menafikan itu loh ya, bahwa dia punya kapasitas gitu. Tapi dengan ngomong kemarin seperti itu gitu ya, kapasitas yang tadinya menurut saya tuh 100 gitu ya tinggal 60 lah gitu ya. Karena saya pikir beliau nggak hati-hati gitu, ceroboh gitu. Padahal beberapa hari sebelumnya kan banyak yang mengapresiasi ARA karena dia marahin itu anak buahnya yang terlambat dan artinya korek gitu loh sikapnya sebagai menteri gitu. Terus kemudian ada peristiwa ini yang mengaitkan apa kaitannya antara komando dengan foto. Gitu. Itu yang membuat marah masyarakat. Bahkan di TikTok saya itu yang sekarang sudah sampai 1,7 itu mereka mengatakan gini, kita itu milih Pak Prabowo sampai begitu, milih Pak Prabowo Gibran itu satu paket. Nah, gitu. itu betul. Sampai seperti itu masyarakat bicaranya gitu. Nah, ini kan pelajaran buat Mas ARA, buat ARA untuk jangan bikin blunder, jangan bikin gaduh gitu ya. Seolah-olah ini membuka ruang gitu loh ya, membuka ruang bagi para pembenci, bagi para orang-orang yang selama ini itu tidak menyukai Gibran itu untuk malah makin keras lagi mendorong hal-hal yang yang membuat Gibran dan Prabowo ini benturan gitu loh. Kan kalangan yang memang penyinyir Gibran, hatersnya Gibran kan sejak awal pengen supaya itu mereka bercerai kan. Jadi pengen supaya berantem. Tapi kan kita semua tahu lah konsepnya apa, arahnya kemana, ya kan kita sudah tahu. Bukannya kita orang yang nggak ngerti strategi politik gitu. Itu sih Mas. Nah terus kemudian dengan adanya kegaduhan ini itu memantik kayak ngasih ruang gitu ya. Ngasih ruang para yang tadinya ini sudah mulai nggak ada lagi orang yang meminati gitu ya, tiba-tiba dibuka ruang untuk orang mulai lagi untuk mengadu domba lagi gitu. Nah ini kan sebenarnya ceroboh gitu ya. Ini kan perlu kita ingetin. Kenapa saya ingetin di publik? Karena dia bicaranya di publik, itu aja. Jadi saya nggak punya nggak punya interest pribadi sama beliau, nggak. Saya anggap beliau sahabat saya gitu ya. Kita sama-sama pernah di DPR, walaupun dia duluan gitu kan, tapi kita sama-sama mantan anggota DPR lah. Ada tanggapan nggak dari ARA secara personal gitu ke Kak Irma? Belum ya? Atau enggak ya? Enggak lah. Saya yakin. Yang penting poinnya udah sampai ke publik. Saya yakin gitu ya? Dan saya berharap sih beliau memahami komplain saya ini secara positif supaya ketidaksukaan publik ya terhadap narasinya itu ya akhirnya juga akan turun dengan sendirinya kalau kemudian dia minta maaf gitu kan, walaupun nggak secara langsung dia ngomong saya minta maaf begini, tapi dia juga menyampaikan lah narasi-narasi positif lah gitu. Ya ini kan semangatnya ngingetin kerja-kerja positifnya. Semangatnya kan Kak Irma kan ngingetin untuk kebaikan dia. Ya, itu dia statement dari Bu Irma Caniago saat tampil di podcast Cokro TV ya. Bagaimana pendapat kalian? Silakan tulis di kolom komentar.